sore untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang berada di Indonesia dan selamat pagi untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang berada di Swedia. Terima kasih sudah mengikuti virtual webinar kita pada hari ini. Hari ini webinar diselenggarakan untuk memperingati Hari Guru di Indonesia. Dengan harapan dengan adanya webinar ini kita bisa bersama-sama memperingati Hari Guru di Indonesia itu sendiri. Hari ini pembicara kita spesial datang dari Swedia, yaitu Kawawa. Selanjutnya, mungkin Bang Bud bisa bantu tolong share presentasinya mungkin. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut dari acara virtual webinar ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan. Yang pertama, pada saat pemateri berbicara, diharapkan untuk semua partisipan yang berada di ruangan Zoom meeting ini memastikan mikrofonnya sudah di-mute. Yang kedua, selama kegiatan virtual, video peserta supaya dinyalakan. Jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, videonya diharapkan dapat di-off-kan. Selanjutnya, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan MC atau moderator untuk berbicara dan menyampaikan pertanyaannya. Lalu berikutnya sopan dan santun mengikuti webinar sampai selesai. Peserta yang meninggalkan webinar sebelum acara selesai agar supaya dapat mengajukan izin di kolom chat. Diharapkan juga untuk seluruh partisipan pada webinar pada hari ini tertib dan fokus dalam webinar. Seperti itu. Lanjut Mbak Embun, untuk rundown acaranya sudah akan dibuka oleh MC. Berikutnya akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Chairperson Alumni Swedia, yaitu Mbak Embun Firdaus. Kemudian dilanjutkan dengan virtual webinar oleh Kawawa atau Mbak Siti Alwania Forsen, di mana virtual webinar ini akan dipimpin oleh moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan Q&A dan games, dan pada akhirnya kita tutup dengan sesi dokumentasi. Oke, selanjutnya kita bisa memberikan waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Embun untuk menyampaikan kata sambutannya. Baik, terima kasih Angel. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, Bapak, Ibu, dan semuanya anggota alumni Swedia yang berkenan meluangkan waktu di dalam kegiatan sore ini. Kegiatan webinar Hari Guru merupakan acara perdana yang diadakan oleh kepengurusan tahun 2023 dan 2025. Diharapkan dengan kegiatan ini menjadi cikal bakal atau pencetus kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendekatkan seluruh alumni dengan kegiatan yang positif atau bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Wawa dan Mas Aziz di tengah kesibukannya bersedia untuk menjadi narasumber dan moderator pada kegiatan kali ini. Baik, untuk berikutnya kami serahkan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Embun untuk kata sambutannya. Lanjut kita ke acara berikutnya, yaitu virtual webinar oleh speaker. Sebelumnya saya akan juga memperkenalkan moderator untuk virtual webinar pada hari ini. Mbak Embun boleh minta tolong share screen-nya. Dan untuk profil dari moderator kita akan dibantu oleh teman saya, Mbak Briski. Mbak Briski, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore teman-teman alumni Swedia semua. Terima kasih Mbak Angel untuk bantuannya. Oke, di sini saya akan saya akan share terkait dengan
Insinyur Muhammad Mufti Aziz, yaitu Pak Mas Aziz ya, sebutannya atau Mas Mufti Aziz. Ini selaku moderator kita hari ini. Nah, Insinyur Muhammad Mufti Aziz ini beliau adalah asisten profesor teknik kimia dan juga saat ini sedang menjabat sebagai ketua program Magister Teknik Kimia Departemen Teknik Kimia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di mana tema penelitian beliau ini adalah simulasi teknik kimia yang mencakup pemodelan katalisis heterogen, penilaian siklus hidup, dan pemodelan umum dalam teknik kimia. Kurang lebih ini sangat relevan sekali ya dengan negara Swedia. Lalu beliau memperoleh gelar sarjana teknik dari Universitas Gadjah Mada itu di tahun 2007, lalu Magister Science-nya di tahun 2009, kemudian PhD di tahun 2015 dari Chalmers University of Technology di Sweden. Lalu di tahun 2017 beliau menerima penghargaan ilmuwan muda dari ITB Bandung. Di tahun 2023, beliau menerima penghargaan masa kerja 15 tahun dari Universitas Gadjah Mada. Nah, saat ini beliau juga menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia dari ICMI. Mohon maaf apabila saya menginformasikannya masih kurang, mungkin nanti dari Mas Mufti Aziz bisa dikonfirmasi kembali. Kurang lebih seperti itu dari latar belakang moderator kita hari ini. Lanjut di sesi berikutnya, bisa di... Oke. Lalu untuk dari speaker kita hari ini yaitu Kak Wawa atau dengan nama lengkap Siti Alwania Forsen. Beliau ini banyak banget ya aktivitasnya selama beliau di Swedia. Dari foto-foto ini kita bisa lihat beliau ini sangat sangat aktif, di mana beliau mengikuti acara atau lebih tepatnya berpartisipasi di Malam Budaya Indonesia di tahun 2019 dengan menggunakan baju adat Indonesia. Lalu beliau juga mengikuti acara di Gothia Cup 2018, yaitu kejuaraan sepak bola remaja tingkat dunia. Lalu beliau juga mengikuti acara kontingen Indonesia di Gothia Cup 2018, itu juga di Gothenburg. Lalu beliau mengambil sertifikasi Uni Eropa di Erasmus EU Gruppen, gitu. Kurang lebih seperti itu background dari atau aktivitas dari speaker kita hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja aku memberikan waktu dan tempat, dipersilakan untuk Mas Mufti. Iya, terima kasih Mbak Briski atas kesempatan yang diberikan. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menunjuk kami sebagai moderator untuk memandu acara sore hari ini, yaitu mengenai pendidikan. Dan ini dalam rangka rangkaian peringatan Hari Guru di Indonesia. Yang bertindak selaku narasumber ini nggak asing lagi buat saya, Kak Wawa. Selamat pagi, Kak Wawa di Gothenburg, Kak Wawa. Gimana kabarnya, Kak Wawa? Oh, kedengaran saya kayak. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Briski mengenai apa kiprahnya Kak Wawa, dan kalau kami semua di Gothenburg sudah nggak asing lagi lah dengan Kak Wawa. Beliau biasanya yang ngundang kami semua dulu zaman mahasiswa untuk makan-makan dan acara kumpul-kumpul, dan alhamdulillah dengan adanya
apa dukungan dari warga setempat tuh membuat suasana di Swedia di Gothenburg khususnya waktu itu kalau saya mengingat kembali itu menjadi apa ya serasa seperti di kampung halaman sendiri. Iya, dari iya Kak Wawa masih di mute kayaknya Kak Wawa ininya apanya mic-nya. Udah enggak nih, Gis? Oh, udah Udah enggak ya? dengar enggak? Oh iya Ah, Kak. ah. Ya, ada dengar sekarang Kak. Gimana Kak kabarnya Kak? Baik, sehat-sehat semuanya, Oh, ya. Jis. Gimana anak-anak, sama keluarga? Ya, alhamdulillah tambah besar semua Kak. Iya, masih di ini Kak, di daerah itu Kak, Angeret Kak atau udah ini? Ya, nggak pernah pindah lagi, Jis. Masih rumah Oh, lama, ya, Jis. masih di sana ya Kak ya, Pak ya. Iya. Iya, ya, oke. Kak Wawa mungkin ada nyiapkan presentasi gitu yang mau dipaparkan terlebih dahulu? Nggak ada nih, Jis. Nggak sempat. Kemarin udah bilang mah ini sih kakak Oh lagi ya, gitu ya. sibuk benar waktu kemarin itu. Oh ya, akhir Jadi, tahun juga ini Kak ya. Jadi iya, lagi banyak laporan di lagi kerjaan. akhir tahun ini sebelum liburan juga sama di Iya, 2 Indonesia. bulan ini kakak menggantikan kepala sekolah, soalnya kepala sekolah kakak sakit. Jadi kakak yang pegang 2 sekolah. Oh ya, oke oke. Oke Kak, berarti Nah, kita modelnya sistem. ini aja ya. Modelnya Mm-mm. kita semi podcast nih, seperti podcast Iya, iya. ngobrol gitu. Oke. Iya, Kak Wawa ini kan Kak Wawa diceritakan disampaikan di sini sebagai guru di Swedia. Mungkin bisa Kak Wawa cerita ke kami semua atau sharing mengenai ceritanya kok Kak Wawa bisa memilih menjadi guru dan di negeri orang lagi. Itu gimana Kak? Mungkin bisa sedikit cerita masa lalu. Ya Jadi Kak. gini ya, waktu kakak datang itu orang Indonesia itu kan terlalu ini ya, pasif, menganggap apapun yang namanya kita pendatang bakalan jadi tukang sapu waktu saat itu. Nah, itu buat kakak itu jadi tukang sapu selama 5 tahun. Tapi Iya, setelah pulang ke Indonesia, iya, merasa kenapa kita sarjana, orang tua kita biayain kita sebesar-besarnya di Indonesia, mau selamanya jadi tukang sapu. Gitu awalnya. Dan itu membuat kakak itu jadi apa ya? Harus berusaha jangan jadi orang rendahan gitu. Walaupun di Swedia kan nggak ada perbedaan ya. iya, iya, Semuanya iya, kerjaan itu dihargain. iya, iya, Nah, kebetulan itu waktu itu Stefani udah 2 tahun lah. iya, Jadi iya, kakak ngelanjutin sekolah bahasa, tes. Dan waktu itu kan kerja sama Indonesia, Swedia itu belum terlalu seperti sekarang. Kalau dulu kita kirim ke WHS, itu sistem iya, pendidikan itu nggak dihitung. Kita itu nggak dihitung seperti sekarang kan pendidikan iya. Indonesia itu udah diakuin ya dengan Swedia. Kalau dulu tuh nggak Oh, ada. jadi Jadi waktu itu ijazah kakak nggak diakui waktu itu? ada beberapa yang nggak diakui, misalnya pendidikan agama, Hmm. biologi. Kita itu dianggap karena mereka nggak tahu sistem pendidikan Indonesia kan waktu itu. Iya, iya, belum Jadi diakui jadinya ya. jadi belum terlalu gitu. Jadi kakak itu dianggap berapa poin gitu walaupun udah sarjana S1 tapi dianggap nggak dihitung sarjana S1 waktu itu. Tapi kakak pikir ya nggak apa-apa lah, yang penting kita udah dianggap gitu. Nah, Iya. dengan semangat itu sambil kerja sambil kuliah jaga anak waktu itu ya. Akrobat pokoknya Kak Wawa ya. Iya, Jis kan tahu ya. Jadi waktu Iya, itu kita kalau di sini kan ada guru bimbingan kita ya, studi iya, Ladare itu apa ya bahasa Indonesianya, itu guru bimbingan ya, yang apa iya, yang buat kita pendidikan kita itu kita jangan salah pilih. Kalau di sini ada itu dari iya. anak-anak sampai dewasa itu ada gurunya gitu. Nah waktu itu kakak dia bilang, lah kamu ini bisa nih dihitung. Kalau matematik kita walaupun SMA itu udah dianggap sangat tinggi di sini hitungannya. Iya, Nah, iya. kamu itu katanya kamu itu kalau mau kuliah, kamu harus sekolah bahasa Swedia setara pendidikan SMA gitu. Hmm. Nah, jadi kakak pikir aduh,
saya mau ambil ini kuliah, tapi kan waktu itu udah sanggup enggak gitu pakai bahasa sini, Iya, iya. punya anak, punya keluarga. Aku mau ambil kalau di sini namanya karakter M-nya itu jadi jurusan gitu ya. Bisa nggak? Oh ada. Jadi seperti asisten guru gitu. Oke. Kalau kamu mau ada setara SMA, dia bilang. Ya kakak ambil lah. Terus ambil beberapa, misalnya kalau kamu mau ambil pendidikan nantinya ke sarjana, salah satunya itu kakak harus ambil tentang sejarah Eropa. Kita kan nggak ada ya di Indonesia, itu harus ada. Terus harus ambil agama, karena kita kan cuman kalau agama itu kan di Indonesia kalau kita Islam cuman belajar Islam, sementara di sini kan semua agama dipelajari. Ya Iya, kan? iya, betul, Nah, betul. itu salah satunya yang kakak ambil. Nah, setelah kebetulan kakak dianggap yang cepat menyelesaikan bahasa Swedianya. Jadi harusnya tarafnya 2 tahun. Dia bilang, ini kamu kalau mau ambil kuliah lagi kamu bisa. Tapi kakak pikir, jangan, takut nanti gagal. Soalnya banyak teman-teman kakak yang orang asing begitu masuk kuliah langsung ini ya, nggak sanggup gitu. Nah, jadi kakak selesaikan asisten gurunya waktu itu. Oke. Jadi waktu setelah selesai kakak sekolah ngajar jadi ini ya, jadi asisten guru sama Helena, istrinya Bang Ijul. Iya. Dia bilang bahwa kenapa kamu nggak ambil guru aja, kerjaan kamu sama. Aku nggak sanggup lah gitu. Cuma waktu itu kakak pikir. Terus akhirnya itu kayak. Ya Jis. Akhirnya kakak ngetes gitu, coba-coba masukkan gitu ke beberapa. Selesai. Putus-putus Jis. Oh ya putus. Sorry. Akhirnya selesai tahun berapa ya kak ya waktu itu sekolahnya ya? Itu kakak ngambil 2002 ya. Selesai. Oh 2002 ya. Selesai langsung dapat kerjaan. Waktu itu belum di daerah kakak waktu itu prakteknya di daerah Partille yang semuanya orang Swedia. Jadi teman kakak itu total Swedia. Oke. Jadi tantangannya itu benar-benar itulah ya besar ya untuk kita orang asing. Jadi waktu itu kakak pikir nih kita orang asing harus ngambil spesial lagi. Jadi kakak ngambil lah untuk pendidikan anak yang yang berkekurangan gitu. Oke. Terus kakak 2009 pindah ke Angeret ngajarnya. Jadi di sini dari Partille kakak pindah. Nah di sini ini kan jadi kakak di sini itu kalau di Swedia sistem pendidikannya itu guru kita disekolahkan lagi ya. Jadi kita nggak. Jadi kalau kita punya prestasi, kepala sekolah itu bilang, kamu mau nggak saya sekolahkan ambil jurusan ini. Jadi kita ngajar seminggu, libur 1 hari atau setengah hari gitu. Nah jadi ada beberapa yang kakak misalnya ngambil ini untuk spesialis gitu ya kak ya? Iya. Jadi seperti misalnya kakak sekarang kan jadi dosen untuk mahasiswa yang mau jadi guru seperti kakak juga. Tapi yang untuk kalau kita guru praktek ya, kalau bisa bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau di Swedia kan harus kuliah, nggak bisa siapa aja bisa jadi dosen pembimbingnya gitu. Oke. Sekarang udah jadi semacam mentor gitu ya kak ya? Iya. Oke, mungkin bisa diceritain kak kalau pendidikan dasar di Swedia itu seperti apa ya kak ya? Apa value yang ada nggak ya value yang diutamakan banget gitu loh di pendidikan dasar kalau di Swedia tuh? Karakter.
anak itu diperhatikan ya, karakternya itu penting sekali. Jadi kalau anak-anak itu kan kalau sekarang itu sudah wajib ya, umur 3 Iya, tahun itu udah jadi wajib. Kalau dulu kan belum, waktu masih Ajis di Swedia belum ya. iya. Nah, mulai Sekolah tahun ya. depan, mulai tahun depan malah udah 10 tahun SD-nya. Ditambah, jadi umur 6 tahun itu ini sekarang udah wajib, umur 6 tahun itu udah wajib sekolah. Itu orang Iya. tua kalau nggak masukkan anak itu bisa kena di penjara atau apa ya. Bisa masalah ya. Jadi bisa bermasalah kalau misalnya nggak dimasukkan. Bisa diambil Kalau sosial lah mungkin intinya. bisa diceritain kalau di Swedia itu SD-nya berapa tahun, SMP-nya berapa tahun, SMA-nya berapa tahun, Kak ya? Apa TK-nya? Kalau SD-nya itu mulai tahun depan itu jadi 7 tahun. 7 tahun ya, Kak ya, SD-nya. Berarti SD. kelas 1 sampai kelas 7 ya, Kak ya? Kelas 7 mulai tahun depan. Oke, Jadi terus SMP-nya? SMP-nya sama 3 tahun. Oh, SMP 3 SMA-nya tahun. juga 3 tahun. Jadi kalau di sini kan Grundschulan itu namanya Grundschulan ya, SD kalau Iya. Indonesia itu ya 10 tahun karena nggak ada perbedaan kan. 10 tahun tuh maksudnya dari usianya dari atau? enggak, jadi pendidikannya itu 10 tahun. Jadi kan di sini Lågstadiet, Mellanstadiet dengan Högstadiet. Oh, maksudnya 10 tahun itu termasuk itunya, Kak ya? Apanya? Itu TK-nya ya? Jadi TK-nya itu sekarang udah dihilangkan, yang namanya dulu nolan itu udah dihilangkan mulai tahun depan. 2 tahun yang lalu udah dihilangkan first class. Tapi tetap dibilang first class. Tapi tahun depan udah dihilangkan. Jadi mulai kelas 1 langsung. Saya masih agak bingung, 7 tahun kan kelasnya 7. Kok 10 tahun, Kak ya? Jadi Högstadietnya dari Högstadiet tuh jadi 8 sampai kelas 10 nanti mulai tahun depan. Kalau sekarang kan dari 0 sampai kelas 6. Oh, pendidikan dasar ya maksudnya ya. Iya, Pendidikan dasar tuh SD sama SMP ya, Kak ya. Berarti 7 tambah 3. Kalau di Indonesia kan 6 tambah 3 ya, 9. Oke. Oke, Kak, kembali lagi ke laptop tadi, Kak, terkait value yang ditekankan banget di Swedia, Kak. Mungkin yang bisa menjadi berbeda. Karakter anak itu kita udah di form itu dari umur setahun ya, itu udah wajib. Nah, kita itu observasi banyak di Swedia. Jadi anak di saat dia usia paling lambat itu umur 3 tahun, kita udah tahu apa kebutuhan anak itu, kekurangannya apa, dan di sini udah diterapkan, tidak ada, ya udah dari dulu sih, tapi sekarang udah mulai lebih diperkuat, tidak ada perbedaan anak yang berkekurangan khusus dengan yang tidak. Jadi disatukan supaya anak itu belajar seperti anak-anak yang lain. Jadi anak itu memang digabungkan. Jadi kita kalau dulu kan ada anak kelas khusus dibedakan dengan yang lain, kecuali dia yang udah memang berkekurangan khusus, yang betul-betul berkekurangan, seperti misalnya sangat spesial gitu ya. Sangat spesial itu di SD ya mulainya udah ada. Tapi kalau untuk di playgroup-nya disamakan. Oke. Jadi sifatnya inklusif gitu ya, Kak ya. Jadi mulai dibiasakan itu. Terus yang dimaksud jadi karakter kita itu menghargain orang. Kalau kita itu berbeda, itu diterapkan sekali. Mulai dari kecil ya. Berarti di kelas itu biasanya di kelas itu udah biasa ada yang spesial gitu ya, Kak ya. Udah biasa. Dan mereka kalau misalnya ngelihat di kelas kakak sekarang itu, kita punya 7 anak yang berkekurangan khusus ya. Itu kita kerjanya ya kita pisah-pisahkan, cuman di saat kita gabung itu kita gabungkan. Jadi anak-anak itu menghargain, ya pasti ada saatnya anak yang
yang mampu itu bertanya itu kenapa dia seperti ini, dan kita sebagai guru harus menjawab yang ya kita itu beda. Aku juga saatnya aku minta bisa dibantu orang karena aku kekurangan aku ini. Jadi anak-anak itu udah dilatih supaya menghargai orang dari kecil. Itu yang penting Iya, sekali. iya, iya. Terus ukuran kelasnya berapa Kak? Tipikal di Swedia yang Kakak ajar? Kalau untuk kita 4 kakak sendiri guru 1, 3 asisten itu untuk anak 22 orang. Itu Wah, playgroup ya. ini usia berapa itu Kak playgroup? Itu sebelum SD berarti? Belum. Itu jadi kita yang jadi makanya kakak lagi sibuk-sibuknya ini bulan-bulan ini kakak harus ngelapor ke sekolah. Anak yang berkekurangan khusus ini kita udah harus buat laporan supaya mereka udah siap-siap di bulan Februari untuk nerima anak ini nanti gitu. Kelas Oke. apa yang dimasukkan. Jadi itu tugas kakak. Jadi ini sekarang Kakak ngajar di level TK playgroup gitu ya Kak ya? Iya. Sebelum SD ukuran kelasnya 22 siswa. Terus Kakak harus punya rekor semua terhadap ke-22 anak itu ya Kak ya? Iya. Harus. Dan 22 anak, gurunya 4 tadi. 1 Iya. guru, 3 asisten. Iya. Wah, ini luxury itu kalau di Indonesia. Karena biasanya 1 guru 1 kelas. Kalau ada 1 asisten pun kadang-kadang aja kayaknya di Indonesia nih. Ini ya. Karena kan kita kalau nggak gitu kita nggak bisa observasi anak, Jis. Oh gitu ya. Terus catatan yang harus Kakak catat apa aja Kak? Jadi setiap minggu itu kita punya, kalau guru itu kita punya 6 jam planning untuk kegiatannya. Kita sendiri itu 6 jam itu planning sendiri. Terus untuk asisten kita duduk ada 3 jam untuk apa kegiatan kita dalam seminggu. Terus itu kita juga feedback apa yang kenapa kita ini tidak berhasil, jadi apa yang harus kita perbaiki. Anak ini gimana? Kenapa anak ini nggak bisa bersamaan? Jadi itu kita di sini harus fleksibel ya. Kerja kita walaupun kita udah planning segini ini kita akan lakukan, tiba-tiba kita lihat wah ini nggak bisa nih, kita harus stop. Dan itu harus kita stop. Oke. Dan kalau di Swedia itu kita punya, selain kita itu, jadi di setiap sekolah itu punya guru spesial pedagog namanya itu. Jadi dia seperti psikolog ya. Jadi kalau kita ngerasa ini kita harus minta bantuan dia, jadi dia buat observasi sendiri. Jadi dia nolong kita untuk membantu pekerjaan kita. Ini harus begini, ini harus begini. Dan Swedia itu mempunyai sistem yang saling berhubungan dengan rumah sakit misalnya, psikologi. Jadi kita ada kontak antara rumah sakit dengan sekolah. Jadi ada kerjasamanya gitu. Jadi disitulah kita membentuk karakter anak itu. Oke, jadi ini ngurusi anak sebelum SD ya Kak ya. Ini sebegitu itunya, seriusnya pemerintah Swedia itu ya. Terhadap setiap anak di Swedia itu. Semua rekornya ada ya. Tapi memang yang kalau saya amati Swedia itu emang kalau urusan catat-mencatat paling rajin sih memang. Kalau kita lihat misalnya log kelahiran di rumah sakit aja itu yang paling lengkap deh Swedia itu. Dan recordnya itu selalu ada terus. Kemudian anak itu betul-betul dari nol, catatannya apa aja, apa vaksinasi itu semua datanya terintegrasi ya Kak ya. Iya. Sehingga dia betul-betul ini ya. Jadi contohnya misalnya gini Jis ya, mereka kan punya ada kontrol 2 tahun kontrol. Nah kalau dari rumah sakit itu mereka melihat oh ini anak ini ada kebutuhan khusus, mereka nggak tanpa mendiagnos sebelum dia kontak ke kita. Jadi kita kerjasama. Kamu lihat apa dia gitu. Jadi kita saling membantu.
Oke, oke, oke. Iya, iya. Saya ingat banget dulu, Kak. Tiba-tiba udah dapat surat anak saya harus dikirim ke TK mana. Di sini boro-boro udah bisa dapat seperti itu. Ya, memang beda ya Iya, jumlah penduduknya. Tapi dia betul-betul tahu kapan anak kita udah dijadwalkan harus ke dokter gigi misalnya. Itu tuh betul-betul kok bisa tahu dia ya. Karena datanya lengkap semua ya mau kemana aja. Gitu ya, iya, Kak ya. Jadi iya, betul-betul iya. ini banget termonitor semuanya. Iya, iya. Nah, nanti kalau kalau kita lihat tadi kan Kakak nyebutin karakter ya. Ini manfaatnya apa sih, Kak? Nanti kalau misalnya anak itu lanjut ke SD, SMP, catatan-catatan itu bagaimana terus follow up-nya, Kak? Misalnya itu kan anak itulah makanya kalau di Swedia itu kan ada guru yang namanya kuratur atau spesial pedagog itu yang membimbing kita, guru pembimbing ya mungkin ya. Jadi kalau Mm-mm. kita misalnya nih kan kakak buat catatan nih, ini anak ini punya ini harus diperhatikan ininya. Misalnya diperhatikan dia mempunyai kekurangan dalam sosial misalnya. Oh, Jadi gimana supaya anak ini bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Misalnya dia pintar sekali matematik, tapi dia bersosialisasi bermain itu nggak bisa. Itu yang harus diperhatikan dengan guru sekali ke depannya gitu. Itu oke. penting di sini. Jadi anak itu jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini juga misalnya karena di sini kan nggak ada sistem anak itu bodoh. Semua Hmm, anak itu pintar, mempunyai kepintarannya di bidang masing-masing. Dari situlah anak-anak itu dibimbing supaya dia memang punya keahlian di bidangnya masing-masing di sini. Jadi tidak ada yang bilang, oh oke. kamu pintar sekali gitu. Jadi nggak ada itu, karena Dan anak itu dan mempunyai dan itu akan mempengaruhi apa yang akan dia terima di jenjang pendidikan berikutnya, Kak. Jadi misalnya dia kuat di olahraga, kuat di seni atau kuat di apa, nanti disesuaikan gitu, Kak. iya, Oke, itu disesuaikan. cara menyesuaikannya gimana itu, Kak? Mereka kan punya mentor, misalnya kalau kayak anak kakak nih si Philip ya, Iya. yang udah mau tamat SMA tahun depan, itu mereka ada mentor jamnya setiap seminggu sekali. Oh, ini memang negara maju itu kuat banget mentoringnya sih ya. Oh, jadi ada mentoringnya ya, Kak ya. Jadi kayak Iya, one on one apa ya? One on one dialog gitu, bicara gitu ya, Kak ya, sama iya. Jadi mentornya. jadi kalau di sini udah mulai kelas 3 itu kan di sini nggak ada pembagian raport ya, Jis. Iya, iya. Iya, Kak. Raport itu, jadi kalau di sini kalau misalnya samtol dengan guru, kayak kakak juga dari umur setahun kita harus ada dialog dengan wali murid. Nah, itu kita Hmm, kita tidak bisa bilang kamu kekurangan kamu, anak kamu ini itu nggak boleh. Karena kita udah mendown karakter anak dan orang tua. Jadi kita harusnya kamu lihat anak kamu hmm, apa aja yang dia lakukan di rumah. Nah, kita lihat itu juga. Jadi gimana saling memperbaiki. oke, 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 oke. Jadi Oke, oke. itu yang penting. Sama juga nanti kalau di SD misalnya, dia kekurangan di matematik. Dan satu Hmm, kelas itu bisa aja dia memakai buku yang berbeda-beda. Misalnya ada anak yang pintar sekali di matematik. Dia kan iya, nggak iya, nggak iya. bisa ngikutin matematik yang sama dengan yang nggak bisa kan. Karena tujuannya itu umur segini anak itu harus bisa ini. Itu ya kalau di Hmm, Swedia. Jadi nggak penting oke. umur 3 tahun misalnya anak harus bicara gini-gini. Nggak penting itu, tapi di usia 6 tahun dia harus bisa pegang. Misalnya ini aja contoh yang sedikit kali, dia udah bisa pegang pegang pena ya, Iya, iya. pulpen gitu. Itu salah satunya. Kan ada juga yang umur Hmm, 4 tahun belum bisa megang gitu. Tapi yang penting nanti di umur 6 tahun dia udah harus bisa. Itu ya. Karena kan perbedaan oke. itu beda-beda. Iya, iya, oke.
Nah, sekarang bicara tantangan, Kak. Sekarang ini kan di seluruh dunia saya kira termasuk di Indonesia, anak kan sudah banyak berselancar di internet dengan gadget, HP, dan bagaimana kalau di Swedia, Kak, tantangan menghadapi apa gadget gitu, Kak? Oh, sama Jis, itu problem Main besar. game misalnya. Game. Mm-mm. Ah, Jadi kalau kita sih udah biasa ya Jis, kalau di sini kita udah buat peraturan juga, anak-anak itu berapa jam satu hari harus diatasi juga kan. Tapi di Swedia umur 6 tahun sampai SMA anak-anak itu dapat komputer atau iPad. Oke. Dari sekolah, dari negara. Oke. Tapi dari situ sekolah itu anak-anak itu nggak bisa surfa ke yang situs-situs yang nggak bisa dibuka. Jadi artinya ada pembatasan ya. Ada pembatasan. Jadi mereka kalau dia ke Borstad itu aja kayak kakak ini kan kita surfnya sama ya. Ada beberapa yang nggak bisa kita buka. Gitu. Kalau dia udah mencurigai itu ditutup langsung. Oke. Jadi nah itu yang kita bicara dengan orang tua kalau ngasih anak telepon, kalau bisa diperhatikan juga. Jadi dia jangan buka sembarangan gitu. Iya, karena kan nanti kalau sudah kecanduan itu uring-uringan, gampang marah gitu kan Kak ya. Anak bisa menjadi Jadi salah satunya kalau di sini kan diajarin jangan terlalu percaya dengan apa yang ada di internet kan. Iya. Itu udah diajarkan dari kecil, jangan percaya apa isu. Jadi harus mereka di sini kan udah belajar dari kecil ya Jis. Kalau misalnya ada sesuatu mereka harus ini dulu apa namanya harus cek ngelihat dulu. betul nggak, cek dulu. Jadi nggak boleh percaya 100%, itu udah diajarin dari kecil. Oke. Iya, kakak aja susah loh, kakak yang punya anak 2 ini, aduh kalau berdebat susah Jis. Iya Kak. Iya Kak. Memang tantangan di mana-mana sih Kak. Iya, ini Kak, sekarang bagaimana caranya itu Kak, memunculkan motivasi diri kan kalau di Swedia itu kan terkenal dengan kemandiriannya ya Kak ya. Jadi kan dengan karakter yang tepat, treatment yang tepat, memunculkan anak itu bisa memiliki kemandirian dalam banyak hal ya, sedini mungkin. Itu gimana ya Kak kalau di Swedia itu? Cara menumbuhkannya gitu. Itu yang tadi kakak bilang, jadi karakter itu udah di form sejak umur setahun ya. Mereka masuk ke sekolah itu, ke playgroup itu kita udah form, dan kita selalu menghargai dia. Apapun hasil kerja dia kita hargain, dan kita harus ngasih motivasi. Wah, kamu walaupun dia buat segaris, kita bilang wow, bagus. Misalnya dia gambar, kita gambar sesuatu. Kalau kita dulu kan, misalnya kita ngelihat kita lihat, kok seperti kapal. Oh, kamu gambar kapal ya? Itu nggak boleh. Dia harus ceritakan apa yang kamu gambar. Maksudnya apa gitu ya? Sebenarnya kita lihat dia gambar kapal, ternyata bukan kapal. Itu contohnya. Jadi dia percaya dirinya tinggi kan. Ini saya gambar ini burung misalnya. Tapi kita ngelihatnya kapal. Kan kalau kita dulu ya, kakak nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan orang tua kita bilang, itu kan bukan. Kan jadi menunjukkan kita. Nah, itu yang nggak boleh. Oh gitu ya Kak. Jadi memang tuh dari kecil sudah dilatih seperti itu ya Kak ya? Iya. Ininya ya, dan harus berani. Kita itu, kalau kakak di kelas kakak itu kan umur 3 tahunan ya Jis. Itu kita harus biasakan mereka harus menghargai orang dulu. Kalau bukan giliran dia bicara, dia nggak boleh bicara. Dia harus belajar mendengar. Nanti giliran dia, yang lain juga harus dengar. Itu salah satunya. Jadi menghargai orang, jadi dia juga menghargai dirinya sendiri.
Dan itu nanti semua masuk ke catatan anak itu ya Kak ya. Artinya ada Iya, record. Misalnya si X ini sudah bisa apa giliran bicara, menghormati giliran bicara itu sudah bisa makan sendiri misalnya gitu kayak. Udah catatannya ada semua itu ya Kak ya. ada di sini. Jadi kalau misalnya untuk di playgroup itu cara dia pegang garpu, cara dia pegang pisau, itu semua itu masuk. Semua masak ya. Ada Iya. ada hal-hal yang standar yang harus dicatat apa saja gitu ya Kak ya. Iya, Sudah ada di situ ya. Itu luar iya. biasa sih menurut saya. Dari dia belum bisa bicara,